Syukran jazilan. Terima kasih. Tasian al-muhadaratud diniyah wa doa. Acara ke-9 Mau'idah Hasanah beserta doa. Allati sayudkiha Sayyidah Al-Hajjah dan Maiwa min Surabaya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Hajjah Tan Maihua dari Surabaya. Wa ila fadilatihi falyatafaddal. Kepada beliau Ibu Hajjah Tan Maihua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kedung Dowo, Kaliwungu, Kudus yang saya hormati, dan seluruh pengurus juga dari RTHNU Fadli ya Pak, Fadli Robi Kauman ya, enggang kawula hormati, selamat yaitu atas terselenggaranya haflah ke-25 dan harlah ke-26-nya nggih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati, alhamdulillah puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ridho dan kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini acara ini berjalan alhamdulillah lancar dan begitu bagusnya. Ada satu kebanggaan ya atas Bapak Ibu sekalian atas prestasi yang diraih oleh putra putrinya. Tepuk tangan untuk putra putri Anda ya Pak Bu ya. Setelah kita bersyukur semuanya sehat kan Pak Bu, jasmani rohani sehat, kantongnya sehat, alhamdulillah ya. Dan setelah itu kita tentunya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo monggo sholawatan sebentar nggih. Disimak saya bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih 1 jam kita akan bertemu. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa barokah, manfaat fid dini wal ukhrawi nggih. Salatullah ayo monggo. Amullah salatullah salamullah ala yasin bibillah tawassalna bibis wabil rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bab. Disimak sareng-sareng ya. Kewajibane wong tua iku ana. Bagus, sing nyemak gini tok, sing kene ngowo kabeh ya. Ayo, 3 perkara Bu, lihat tangan saya nggih. Oke, kaping pisan. Lho kok meneng? Paring asma yen to anak wis dilahirno, kaping pindho ngertene
yen wis duwe akal sempurna. Kaping telu iku ngrap. Oh, lek ping telu ro kabeh telok enta ya. Baik Bapak Ibu sekalian nggih, tugas kula panjenengan selaku orang tua. Ini bismillah nggih, diniati saling belajar mawon nggih. Kan sama-sama kula belajar kali panjenengan, dan panjenengan kalau memangnya dari saya ada yang bagus monggo dipakai sareng-sareng nggih, saling belajar. Mas yo belajar yo ora meng bocah cilik tok nggih Bu, Pak. Tapi juga orang tua, gak ada batas akhir untuk belajar. Selagi masih hidup itu memang wajib belajar. Sejauh mana nang diadoh pun dilakoni. Sama-sama bareng belajar nggih. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Nggak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya sudah datang ke Gedung Dowo ya. Hari ini kita sama-sama melihat Pak, Bu. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai berita yang mana banyak sekali tindakan asusila yang dilakukan justru dari masih anak-anak remaja. Betul? Pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan yang begitu sadisnya, dan yang luar biasa membuat kita ternganga adalah pelakunya juga masih anak-anak muda. Ini PR buat kula panjenengan selaku orang tua. Hati-hati besar. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita ngelihat ya. Kalau yang pertama tadi kita saling koreksi nggih Bu nggih. Koreksi awake dhewe-dhewe tidak boleh nuding wong liya nggih. Bismillah, semoga ini membuka mata hati, pikiran dan hati kula panjenengan, dan ini bisa didengarkan dengan keimanan dan hati kita sehingga pulang kita bisa membawa manfaat dan barokah semuanya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian ing dalu menika dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin. Yang pertama tadi dikatakan ayus sinasmahu ida ulida. Beri nama yang terbaik kepada anakmu. Wes dikei nama kabeh. Saya rasa semuanya sudah baik-baik. Yang saya mau bahas, yang ketiga saya tidak bahas karena apa? Wa yuzawizahu ida adroka, menikahkan anaknya gak secilik-cilik kabeh nggih. Nomor 2 khususnya kita akan bahas pada malam hari ini yang berkenaan langsung dengan haflah akhirus sana. Jadi yang pertama, untuk mengertikan kitab kepada anak-anak kita. Pak, tolong anak-anak jangan boleh rame ya, karena ini sepintas tok waktu kita iman. Atau anak-anak ditaruh di tempat khusus gitu nggih, supaya hikmat nggih. Oke. Iya boleh, tapi di sana aja monggo. Di pangku dewe-dewe nggih kali ibuke. Saya lek leneng ngerep pasti rame Bu nggih. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Baik nggih. 1, di dalam mengertikan kitab kepada anak-anak kita, mengertikan ilmu dumateng putra-putri kula panjenengan, yaitu apa? 1 Bu, ilmu dunia nopo ilmu akhirat yang kita ajarkan kepada anak kita? Ilmu dunia mboten? Loh, jawabannya sing betul pundi? Ilmu dunia sama akhirat, dua-duanya harus dipelajari. Terus sekarang pertanyaan saya kedua, mana yang lebih penting? Ilmu dunia atau ilmu akhirat? Salah. Dua-duanya sama-sama penting. Jangan sampai kita terjebak dengan hal ini. Anaknya orang Islam harus paham ilmu pengetahuan. Setuju? Ini wajib kita terapkan. Anaknya anak-anak muslim tidak boleh bodoh. Islam itu sama dengan ilmu pengetahuan. Ingat Pak, Bu, berbagai ilmu pengetahuan itu zaman dulu kenapa? Islam menguasai dunia. 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Karena Islam menguasai ilmu pengetahuan. Itu jawabannya nggih. Nah, 1 itu nggih, tolong putranya dicekel ya Bu supaya ndak ganggu nggih. Putrane sapa kuwi? Ayo.
Ya, supaya tidak terganggu acara nggih. Ayo. Satu, Islam anak-anak muslim tidak boleh bodoh. Karena orang bodoh itu makanan orang yes. Itu dulu yang harus mancep di dalam pikiran kita. Anak-anak muslim kuasai ilmu pengetahuan sehingga Islam bisa menguasai dunia lagi. Zaman dulu ada terkenal banget ilmu tentang kesehatan, sampai-sampai di mana-mana dijadikan nama rumah sakit, Bu. Namanya Ibnu Sina. Nate mireng ya. Ibnu Sina itu nama pakar ilmuwan. Yaitu tentang kedokteran. Namanya Ibnu Sina. Kenapa ilmu dunia harus dipelajari oleh umat Islam? Rasulullah ya Mbak ingkang dawuh, man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Man aradal akhirat fa alaihi bi ilmi. Sing siapa ingin sukses di akhirat juga dengan ilmu, ilmu akhirat. Man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat kedah damel iya, ini yang betul. Jadi umat Islam jangan dinina bobokan. Oh, tak usah belajar pinter-pinter, itu salah. Ini yang diwajibkan karena Islam itu dunia akhirat. Apa dasar hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sengkene dulu semangat, sengkene menang. Tok. Lek ngantuk ndak apa-apa, setengah jam apa nek ngantuk? Cukup setengah jam karena udah terlalu malam ya. Ndak apa-apa wes, lek ngono tak terus nih mawon wes. Oke, setengah jam kita potong, ngantuk kok jarene kok. Nggih, jadi napa? Bahwa umat Islam di sini dikatakan oleh Quran, wabtagi fima atakallah darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, cari ridhonya Allah untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan urusan duniamu. Dunia harus dikuasai umat Islam. Karena orang itu Pak, kata Allah, orang yang imannya lebih kuat, hartanya lebih kuat, ilmunya lebih kuat, badannya lebih kuat, lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Betul napa leres? Maka jangan tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi lemah. Lemah dalam segala hal. Apa yang harus kita ajarkan? Ilmu dunia penting, ilmu akhiratnya penting. Ilmu dunia siapa ngomong enggak penting? Kemarin ya Pak, Bu, selesai ceramah saya diajak keliling oleh jamaah. Ngelihat satu pemandangan, ada banyak orang mengangkat batu. Tahu batu nggih Bu nggih? Batu besar-besar. Dari ba'da subuh sampai menjelang asar. Nggih, itu dinaikkan ke truk batunya. Gede-gede batunya. Satu hari dapatnya 20.000. Setitik napa kata? Lek duit lek titik tok mawon ya. Tapi betul jawaban panjenengan itu. Sedikit hasilnya. Kenapa? Dibanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Kembali saya ke Surabaya, ada orang angkat batu juga. Batunya kecil-kecil cuman setengah jam dapatnya 20 juta. Batu ginjal yang diangkat. Coba bayangkan nggak dibawa ke alam pikiran kita. Seandainya anak kita yang seperti itu jadi dokter ahli bedah ginjal, kerja sedikit pakai ini hasil besar. Itu yang harus dikuasai umat Islam. Karena dengan kekayaan yang dia miliki, maka seseorang bisa melakukan yang lebih banyak. Kekayaan yang bisa untuk dijadikan manfaat. Amin. Nah, walaupun begitu, tapi yang harus tidak boleh dilupakan, ilmu akhirat tetap menjadi dasar dari semua ilmu. Gitu nggih? Sebelum semuanya ilmu diajarkan, ilmu akhirat yang pertama-tama harus ditanamkan kepada anak kula panjenengan. Ilmu tentang napa niku? Tentang akidah, tentang ketuhanan, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang agama. Kenapa ini harus benar-benar kuat kokoh betul kepada anak kita? Karena anak yang dididik akidahnya mantap itu bisa menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin menghebohkan.
akidahnya kuat, kemanapun dia pergi merasa diawasi kali Gusti Allah, jadi takut melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah. Leres napa betul Bu? Nggih. Makanya napa akidah tidak boleh main-main. Panjenengan Bu, karena apa? Anak-anak lahir semuanya sudah dalam keadaan muslim, karena panjenengan muslim. Saya kasih tahu sedikit, saya cerita tentang saya pribadi. Saya untuk menegakkan akidah, untuk menegakkan Islam di dalam hidup saya tidak bisa seenak saya sendiri. Di tengah-tengah perbedaan saya dengan orang tua, resikonya terlalu berat yang saya harus ambil. Saya harus membayar mahal karena pilihan Islam itu. Tapi toh saya tetap lakukan. Kenapa? Karena sudah kadung jatuh cinta kepada Islam. Akidah mau tidak mau, kalau kita sudah memeluk satu agama, akidah mantap, tidak bisa setengah-setengah. Apa akibat yang saya harus tanggung? Siksaan demi siksaan saya alami. Lahir batin menderita, tapi saya tetap berjuang untuk apa? Tetap ada di Islam. Ujung-ujungnya apa? Ketika ketahuan secara nyata saya harus pergi dari rumah. Pada saat itu saya masih kelas 1 SMA. Di semester kedua kelas 1 SMA itu, karena diusir dari rumah Pak Bu, saya hanya bawa itu selembar baju yang saya pakai. Baju tok, tidak membawa apa-apa. Semua keuangan dihentikan oleh orang tua. Buku-buku saya dibakar habis. Saya sekolah tidak punya apa-apa. Saya masih ingat betul ketika teman-teman saya itu mengumpulkan duit buat SPP-nya Tan Mehwa. Teman-teman sekolah saya SMA itu mengumpulkan uang buat beli buku buat saya Bu. Tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Bagaimana mereka punya empati terhadap Tan Mehwa. Mereka yang memberikan support, memberikan ini supaya tetap di dalam akidah, supaya tetap berjuang. Akhirnya alhamdulillah lulus juga. Apa yang saya lakukan? Saya diberi Allah jalan. Saya bekerja sebagai tenaga kasar Bu di sebuah pabrik rotan di Surabaya untuk nyambung hidup, untuk biaya sekolah, untuk biaya makan, untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tapi saya satu punya keyakinan yang mantap, bahwa ketika kita berada di jalan Allah, apa kata Allah? Intan surullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong orang-orang itu. Yakin? Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Tuhannya, pastilah Allah akan menolongnya. Dan pertolongan itu datang betul ketika saya saat tepat waktunya Allah memberikan pertolongan. Alhamdulillah, pekerjaan itu saya jalani saja sampai lulus SMA. Saya masih kepingin kuliah karena saya masih ingin dapatkan ilmu. Saya pun kuliah sambil bekerja Pak Bu. Saya jalani alhamdulillah sambil nyantri. Bayangkan betapa repotnya pada saat itu. Tapi karena keinginan kuat, walaupun saya melarat pada saat itu, gimana nggak melarat, mau nggak punya apa-apa. Bangun pagi sedih melulu. Ya Allah, apa yang saya harus makan hari ini? Loh, orang melarat itu begitu Bu. Loh nggih, sampean apa tahu melarat? Kalau Tan Mehwa sudah kenyang. I have nothing. Saya tidak punya apa-apa. Boten gadah nopo-nopo. Bener nggih bahasane nggih? Maaf kalau saya bahasa salah, mohon dimaklumi ya. Tapi sik mending kula Cina isok Jawa timbang sampean Jawa gak isok Cina ya. Ya itulah kehidupan Tan Mehwa. Sementara ya saya jalani aja. Alhamdulillah suatu saat perjalanan keislaman, perjalanan karir berjalan dengan bagus. Itu perlu proses panjang. Pokoknya diceritakne enak, ngalamine bejut Bu. Akhirnya pada suatu hari ketika saya dikirim oleh Allah ke tanah suci Mekah, saya berdoa, Allah panjangkan umur saya, sehatkan badan saya dan lapangkan rezeki saya untuk ibadah dumateng panjenengan. Kedua, jadikan umur ini bermanfaat. Yang ketiga, saya berdoa, Allah Islamkan kedua orang tua kami. Saya tahu itu tidak mudah.
Tapi yang namanya manusia itu wajib usaha, wajib doa. Betul? Usaha tok, enggak mau doa, kalau sukses sombong. Betul? Doa tok enggak mau usaha, geblek itu namanya. Maaf ya kalau terlalu kasar ya. Bahasa Surabaya ceplas-ceplos baik. Di Jawa Tengah dibilangnya kami kemarin keliling kan, mulai dari Yogyakarta, Temanggung, Semarang, Kendal, Kudus. Ya. Itu jarene ning Jawa Tengah napa? Tanme undang ustadzah teko Jawa Timur. Kasar kaya parut. Tak jawab ngeten, gak ono parut, gak ketemu santen sampe. Wes pokoknya kalau sama saya itu saya ndak bisa basa-basi. Plak 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 masuk dilakoni. Nggih Bu nggih? Ya begitu. Orang itu kalau terlalu banyak basa-basi nanti basi ya. Ya itulah yang saya jalani. Sehari-hari bergelut dengan apa adanya. Tapi ketika itu apa? Selesai dari tanah suci, bertahun-tahun doa itu tidak dikabulkan. Tidak berhenti berdoa saya. Akhirnya suatu masa datanglah satu hal yang saya inginkan, dengan ridho Allah, hidayah Allah, kedua orang tua saya mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prosesnya lama, tapi saya tidak pernah sekalipun berdebat kepada kedua orang tua saya, karena menurut saya agama bukan untuk berdebat, tapi agama itu untuk berbuat dalam kehidupan nyata. Insya Allah hasilnya juga nyata. Betul? Alhamdulillah, mulai dari menentang, menyerang, memusuhi, sekarang membela habis-habisan ketika waktu itu. Dan walaupun hari ini kedua orang tua saya sudah tiada, tapi paling tidak saya merasa bangga. Kenapa? Allah sudah membukakan pintu hatinya untuk hidayah Islam ini, ya. Sehingga sampai meninggal alhamdulillah sudah dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang Islam hati-hati, janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan muga kula panjenengan benjang menawi kapendet oleh Allah, kapendet bi husnul khotimah. Do Allah Gusti kawula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Amin 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 Allahumma. Itu harus diusahakan mulai sekarang. Makanya dengan wujud syukur kula panjenengan dumateng Allah, dikasih umur panjang untuk ibadah, dikasih kesehatan untuk memproduksikan diri dengan aktif, dikasih titipan apa saja, dikasih titipan anak untuk dididik sesuai dengan agama Allah. Betul? Ini yang wajib kita lakukan. Akidah itu nomor satu. Walaupun miskin saat itu, Bu, saya tidak mau menukar akidah dengan apapun. Saya walaupun miskin tidak makan, kadang sehari saya makan, 2 hari tidak ketemu makanan udah biasa, sekalian puasa. Pada saat itu saya juga belum sekuat sekarang agama, masih pemula. Tapi apa? Karena terus belajar, berusaha mencari hidayah Allah. Di tengah-tengah kelaparan saya belajar, di tengah-tengah ini dan itu saya lakukan saja dengan harapan apa? Allah kasih pertolongan. Jadi walaupun miskin, banyak yang nawari supaya saya balik ke agama lama dengan iming-iming apapun termasuk orang tua. Tapi saya katakan apa? Walaupun miskin saya akan tetap bertahan dengan iman daripada hidup bermegah-megah tetapi dengan menjual akidah sebagai hamba Allah. Camkan baik-baik tentang akidah anak-anak kita, Ibu. Halo Pak, hati-hati saya tentang akidah. Akidah tidak bisa diganti dengan sekardus supermi, betul? Akidah tidak bisa diganti dengan sembako. Akidah tidak bisa diganti dengan biaya sekolah atau biaya pengobatan gratis. Akidah itu hakiki dari Allah, wajib dipertahankan untuk menguatkan akidah anak-anak kula panjenengan, betul? Akidah kalau kuat merasa diawasi oleh Allah, anak-anak terdidik ganti saya, ya. Nabi Yakub ketika beliau mau meninggal sedih, bete, galau, ya. Dikumpulkan anak-anaknya, ditanya kepada anak-anaknya, ya bunaya, sepeninggalku nanti engkau menyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di,
kata Nabi Yakub. Khawatir anaknya nggak kenal Allah. Kalau kita jangan sampai loh ya Bu, nanti sepeninggal kita ribet sama anak-anak, tapi pertanyaannya bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi pertanyaannya ma ta'kuluna min ba'di. Kowe engko mangan opo rek? Sudahlah, rezeki Allah yang ngatur nggih. Tapi yang harus kita usahakan, jangan sampai sepeninggal kita anak-anak menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi. La tusyrik billah, inna syirka ladulmul adim. Jangan sampai menyekutukan Allah, karena kesirikan itu dosa yang sangat besar. Nggih Bu nggih. Nomor 1 ini bisa dipahami. Lanjut nomor 2. Untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, generasi yang Qur'ani, generasi yang Islami, generasi yang iman takwanya kuat, ilmu pengetahuannya juga kuat. Kalau pertama tadi dikuatkan tentang akidah, tentang Allah, supaya taat kepada Allah, ajarkan nomor kali anak itu taat kepada kedua orang tua. Betul? Saya sekarang mau tanglet kali panjenengan. Putrane lek dituturi meneng nopo nyaut? Sing ngomong meneng lho ming sitok. Kita tidak butuh jawaban yang benar. Kalau benar itu semua orang pasti ngomong benar, meneng itu sing benar. Tapi kita butuh kejujuran. Kenapa? Karena kanan kiri kita ini puluhan ribu malaikat hadir. Anak elek dituturi meneng no pembewel. Kenapa bisa begitu? Tak kei contoh ya Bu. Oke baik. Ini seorang ibu ngongkon anaknya ngaji. Nak, lek sore neng ngonggone TPG kono lho. Iya Bu. Ngaji putrane. Rodok gede titik. Loh, nah kok gak ngaji? Capek. Gede-gede mana wis ndak gelem ngaji maneh. Lapo gak ngaji? Apa jawabannya Bu? Ibu dewe gak tahu ngaji, ngono ngongkon aku ngaji. Cocok ya Pak? Hati-hati nih. Hati-hati besar. Saya menyampaikan ini bukan tanpa dasar, tapi kebanyakan begitu. Anak itu walaupun tidak diungkapkan, protes karo wong tuane. Betul napa leres? Marah kalau sudah begitu. Ibu gila ngaji mari maghrib. Dikongkon wong tuwek ngaji malah ngomel jawab pitok. Ayo gelem ngaji tak gak? Nek gak gelem ngaji gak tak sangoni sekolah. Anake budal ngaji Bu karo koncone. Jawab apa? Tak omongi yo, ibuku itu lho kuwereng jahat. Lah apa? Iya, aku lho dikongkon ngaji terus bendina. Ibuku lho gak tahu ngaji. Koncone jawab ngeten, padha karo ibuku. Coba Bu, hati-hati nggih. Hati-hati besar, apalagi kita seorang wanita, seorang ibu, umi itu madrasah bagi anak-anaknya. Betul napa leres? Hati-hati berat, karena yang berdampingan dengan anak itu kebanyakan adalah ibu. Itu yang benar. Dan ingat anak-anak kula panjenengan iku kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu seperti kertas putih. Bayi yang baru lahir itu mau digambari napa mawon, dicoret-coreti napa mawon, tergantung sing gambari. Artinya apa? Mau engkau jadikan anakmu menjadi Yahudi, mau engkau jadikan anakmu menjadi Nasrani, mau engkau jadikan anakmu menjadi Majusi, atau menjadi seorang Islam yang tangguh, tergantung kedua orang. Iya, maka apa saya sarankan? Jangan banyak memerintah anak. Ojo mengiso nyeneni anak. Ojo mengiso mengultimatum bahkan mengancam anak. Gak tak sangoni kok nek gak gelem ngaji. Wis diancam ngono anake wedi. Ngajine krana wedi gak oleh. Kenapa anak sulit begitu? Sekarang kita bicara real, bicara nyata. Tadi kita sama-sama bangga melihat anak-anak kita dengan nilai yang bagus-bagus, dengan lulusan yang demikian hebatnya. Harusnya ini mampu bertahan sampai besar. Jangan sampai motol ketika lulus ya sudah. Harusnya diamalkan. Ini bisa dipantau oleh orang tua masing-masing. Jangan cukup bangga ketika sudah lulus TPQ, tapi selanjutnya next berikutnya harus dipantau, Ibu nggih. Itu namanya kalau bahasa Madura follow up.
tindak lanjut. Wes lulus TPQ, ayo ngaji ya, ibu kepengin ngrungokne, bapak kepengin krungu kowe ngaji nduk, nak, le. Begitu. Jadi anak itu ada semangat. Tapi kalau ya wes tugasku wes mari, pokoknya wes lulus TPQ, belum Pak, Bu. Betul napa leres? Ini hati-hati, ya. Jadi napa? Anak niku tidak melihat kalimat kita, tapi anak niku sing didelok niku perbuatan kita, Bu. Ngongkoni ngaji, ibuke gak gelem kei contoh ngaji. Diomongi anake protes nesu. Ibu lek ngaji mari maghrib, diampiri. Halo Bu, anak haflah akhir sana. Wes Mbak, sampean tinggal aku neng omah wae, ngaji dhewe nang omah. Ngono. Ayo, gak boleh tersinggung lo ya. Ndak tersinggung kan? Harusnya tersinggung. Waduh kenek ngoten nggih. Iya, ibuke jarene apa dihampiri tanggane ngomong ngaji ning omah. Anake ndelok iki ngaji temen tak gak anak anu ibuku ini. Dinteni ngaji wong kadung didelok anak. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dorong mari saayat. Anake mlebu. Bu, kalau senengane televisi The Academy Final. Ya le. Shadaqallahul ladzim. Luang turun saayat shadaqallahul ladzim. Hati-hati. Halo Ibu. The Academy begitu menyilaukan mata ya. Seneng toh ya? Hati-hati. Anaknya ndelok contone. Oh, jadi lek ngaji ki sak ayat wae shadaqallahul ladzim. Hati-hati berat. Contoh adalah terbaik daripada 1000 kata-kata. Kunci daripada diturut anak adalah kei contoh sing sae. Panjenengan paringi contoh ingkang sae, insyaallah anak niku bakal nurut mawon. Contone rono ya melok rono, contone mbleot jangan salahkan anak. Nggih napa nggih Bu? Ini PR buat kula panjenengan. Nomor 3, kalau sudah taat kepada Allah, terus taat dumateng tiang sepuh kekalih. Nomor 3 Pak Bu, anaknya dicontohkan dan diajarkan akhlakul karimah. Ini penting. Karena apa? Perbuatan asusila kalau itu bisa terjadi karena apa? Akhlaknya begitu mengenaskan. Kalau punya akhlak gak mungkin bisa melakukan hal senista itu. Betul? Akhlak niku napa? Lahir dari jiwa yang suci akhlak itu. Kalau imannya kuat, orang cenderung belajar agama dengan baik, mengerti segala syariat, mengerti segala aturan Allah yang di dalamnya mengajarkan akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Good. Ini ngaji nyaut begini enak banget ya. Subhanallah. Jadi sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, uswatun hasanah. Tinggal menggiring aja anak kula panjenengan, dan satu-satunya jalan yang lebih baik apa? Kita selaku contohnya. Betul apa leres Pak Bu? Ini yang harus kita kaji. Mari kita pelan-pelan masukkan di dalam pikiran kita ilmiah ini, dan ini memang yang harus disampaikan. Karena apa? Agama itu menuntut kita seperti itu Pak Bu. Akhlak. Saya ingatkan lagi, pentingnya akhlak di dalam kehidupan anak-anak kita, juga kita sendiri. Yeah? Indonesia niku Pak Bu pernah mengalami krisis moneter tahun pinten? 98 leres Bu Pak. Sembarang orang-orang bingung waktu itu. Harga bukan naik harga tapi berubah total. Jarine wong wedok-wedok, gula lalang, kopi lalang, sembalang lalang. Hayya.
Nggih napa nggih Bu? Pada saat itu saya masih ingat betul. Teman saya dari luar negeri pada ngontekin, Tan Mewah, oh punya negara Indonesia itu lagi kok krisis moneter. Saya jawab, nggak masalah. Nggak masalah gimana? Ya pokoknya nggak masalah, saya jawab gitu. Krisis moneter bangsa ini kan sudah ada yang ngatur. Tahu nggak kenapa Indonesia mengalami krisis moneter? Enggak, saya jawab. Itu karena apa? Indonesia itu mengalami krisis intelektual. Dia bilang begitu. Oh, sok tahu gua bilang. Katanya krisis intelektual pada saat itu tahun 98 katanya kenapa krisis moneter? Karena Indonesia ndak banyak orang pinter. Ngoten kok ngomong ini. Pancen wong ngomong itu gampang ya, wong nyorot Indonesia silahkan aja, itu hak mereka. Saya jawab lagi, ngalami krisis intelektual nggak masalah juga. Kok nggak masalah gimana? Jawaban itu baru terbukti sekarang. Apa buktinya Pak? Wong sekarang ini loh tidak krisis intelektual, banyak orang pinter malah banyak masalah. Betul atau benar? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kepinteran otaknya tidak dibarengi dengan kecerdasan akhlaknya. Untuk apa pinter otak tapi kalau akhlaknya compang-camping, itu hancur total. Betul apa betul? Ini camkan baik-baik. Inilah yang kita terima saat ini. Kita tidak bisa pungkiri kesadisan terjadi sana sini. Akhlak sudah dilanggar. Orang sudah nggak punya malu. Orang sudah nggak punya takut apa-apa. Dia seakan-akan Allah tidak pernah mengawasi hidupnya. Hati-hati besar. Ini yang namanya krisis global. Krisis moneter tidak akan menghancurkan satu negara. Krisis orang pinter tidak akan negara itu hancur. Tapi kalau suatu terjadi krisis akhlak terjadi di satu bangsa, tinggal tunggu kehancuran satu bangsa itu. Sudah banyak contoh. Innamal umamul akhlak ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Kekalnya satu bangsa itu apabila kaum di bangsa itu sudah tidak punya akhlak sama sekali. Toto kromo wis randuwe, unggah-ungguh ndak diperhatikan. Budi pekerti sudah nggak luhur lagi, sopan santun apalagi. Inilah yang disebut akhlak. Akhlak niku napa? Tata kramanya indah, unggah-ungguhe sae, budi pekertinya luhur, sopan santunnya begitu mempesona. Semoga anak-anak kula panjenengan kados mekaten. Amin. Amin amin Allahumma. Ini yang terpenting ya. Jadi napa Pak Bu, akhlak anak-anak kita ini hati-hati. Kalau anak punya akhlak, wis sik duwe isin Bu, sik duwe rasa sungkan karo menungso liya. Nggih napa nggih? Orang dengan punya akhlak bisa menghargai orang lain dengan begitu indah. Menghargai orang lain bukan gila harga. Orang punya akhlak menghormati manusia lain bukan gila hormat. Betul? Menghormati orang itu tidak gampang loh Pak Bu. Dengar baik-baik nggih. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tapi sebaliknya, untuk bisa menghormati orang kecil, demi Allah, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu menjalankannya. Betul? Hanya orang-orang yang punya akhlakul karimah yang baik, yang bisa menghargai manusia lain, menghormati manusia lain apa adanya, bukan ada apanya. Memanusiakan manusia lain, nguwongke wong liya, itulah orang yang punya akhlakul. Moga-moga bisa didengarkan dengan keimanan dan hati. Amin. Kula panjenengan ini kan wong biasa nggih Bu nggih. Kita ini orang biasa. Rakyat kecil kita ini. Bahkan orang kecil sering disebut orang rendahan. Ndak masalah. Kita disebut orang rendah, biarin. Tapi dengar kalimat saya Pak Bu, masih lebih baik orang rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang merusak segi-segi kehidupan kita bangsa ini. Betul? Hati-hati. Anak dididik akalnya bagus, akhlaknya baik. Kalau jadi jenderal menjadi jenderal yang bermoral. Jadi pegawai yang mumpuni. Jadi pejabat akan amanat kepada rakyat. Tapi sebaliknya, apabila anak hanya dipinterkan otaknya toh, tapi tanpa dibarengi dengan kecerdasan akhlak, jadi jenderal akan menjadi jenderal yang brutal. Jadi pegawai tidak mumpuni, ribut korupsi. Betul napa betul? Kalau menjadi pejabat karena tanpa akhlak, dia tidak akan amanat. Yang ada adalah habis mengenyangkan diri dengan duitnya rakyat. Betul napa leres?
Ini hati-hati berat ya. Hati-hati tentang akhlak niku nomor 3. Nomor 4, para ustadzah TPH RTH ya, saya bisa minta tolong. Saya minta tolong tadi lulusan wisudawati satu saja ustadzah ya, yang kira-kira umur 8 sampai 9 tahun. Saya minta satu anak lulusan TPH tadi ke depan sini ya. Ustadzahnya masih ada kan? Oh lale ustadzah mulai terus santrinya piye? Ayo ustadzah wonten ya. Saya minta tolong anak satu saja, laki boleh, perempuan boleh. Umur 8 sampai 9 tahun di antara lulusan tadi satu saja. Untuk contoh, supaya langsung, kalau orang itu kalau diomongi kadang masih ngambang, tapi kalau langsung dikei contoh itu lebih enak banget, ya. Nggih. Pundi ustadzah? Oh jadi habis diwisuda pulang semua? Nggih. Kalau enggak yang wisuda tadi, ambil anak satu aja umur 9 tahun coba. Supaya gampang untuk memberi contohnya. Boleh? Putranya siapa saja boleh. Ayo. Iya, barokah Bu, ayo. Bawa ke sini putranya satu, engko tak dongakno. Nggih. Monggo, satu saja. Nanti tak doakan, nggih. Ayo, karo nunggu monggo. Iya, ini anak kita, subhanallah. Tepuk tangan dong untuk anak kita nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini sama punyai. Namanya siapa saya? Ikfaul Wafi. Panggilannya? Ikfa, subhanallah. Umurnya berapa bulan? 9 bulan. 9 tahun. 9 tahun, ye. Oke, 9 tahun, ye. Kelas berapa saya? 3 apa? MI. Lapa sampean sing ngomong itu loh, wong aku teko areke kok. Gak boleh diwurui ya. Ini testing ya. Kelas 3 MI. MI di mana? Tungdawa. MI-nya namanya apa? MIN Hidayatul Falah. Bagus ya. Hidayatul Falah nggih. Baik, nggih. Mau tanya, karena sekolah di madrasah ibtidaiyah terus sudah kelas 3, sudah pernah nggak diajari sholat sama ustadznya? Pernah. Bunyai tanya ya. Sholat dalam sehari berapa waktu? Ada berapa kali sholat? 5. Lu benernya apa tuh sampean guyu itu lo? Sholat apa saja sayang? Sholat terus? Duhur, asar, maghrib, isya. Bagus ini. Subuh. Bulet sampean niku rek. Subuh wong wis dijawab. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pinter banget. Sekarang punyai mau tanya. Ndak apa-apa, jangan takut ya. Mas Ikfa yang sering telat sholat apa? Yang sering ndak sholat telat menunggu Bu. Ini tes betul ya, tes kejiwaan. Jangan diam. Mas Ikfa yang sering telat sholat apa sayang? Isya. Terus apa lagi? Subuh sering sholat atau sering tidak? Sering tidak sholat? Enggak apa-apa. Sering terlambat atau enggak subuhnya? Jarang sholat subuh. Duhur sholat boten? Kadang-kadang. Oh boten sholat. Asar sholat? Asare sholat boten? Kalau maghrib sholat nggih? Nggih. Berarti sing paling banyak sholat apa? Maghrib. Oke, baik. 9 tahun. Anak laki-laki umur 9 tahun. Usia balik itu kurang lebih anak-anak laki-laki sekarang ini kurang lebih 12-13 itu sudah balik, Bu. Artinya apa? Kesempatan 3 tahun untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Jangan main-main. 9 tahun memang belum balik ya. Belum dihisap. Pahala dan dosa belum mulai dihitung. Tapi hati-hati tentang anak kita nggih. Jadi yang sudah rutin sholat maghrib nggih, yang subuh, duhur, isya kadang-kadang. Asar sholat dong sambil ngaji. Kadang sholat, kadang enggak atau sholat? Kadang-kadang. Baik ya, nggak apa-apa. Moga-moga Mas Ifa
Setelah ini sholatnya bisa genap 5 kali ya sayang. Oke. Amin. Amin. Ya Allah, jadikan ya anak ini menjadi ahli sholat. Amin. Ya, sekarang boleh kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke alamnya ya. Gampang sekali loh. Ini adalah contoh figur anak-anak kita. Bukan hanya untuk orang tuanya Iqfa. Untuk kula panjenengan semuanya, nggih. Hati-hati, jangan-jangan ini masih mending ada maghrib rutin. Walaupun yang lainnya belum, orang tuanya PR ya, tapi ini buat kita semuanya. Dan contoh seperti Iqfa itu tidak sedikit, Bu. Rasulullah dawuh karena yang keempat, untuk mempersiapkan generasi muda Islami, generasi muda Qurani, harus kuat sholatnya. Apa Bu? Wa aqimus shalah. Hati-hati, jangan main-main tentang hal ini. Ciri khas orang Islam itu sholat. Betul? Agama lain tidak ada sholat. Ciri khasnya orang Islam itu sholat. Lek gak gelem sholat, jangan ngaku Islam. Betul? Kita ini masih hidup, sudah terlanjur ngaku Islam, berarti kita hidup harus sholat. Karena wong hidup itu wajib sholat. Lek ndak gelem sholat, mati yo. Loh iya, kenapa? Karena mati tidak ada kewajiban sholat lagi. Kita masih hidup atau sudah mati? Masih hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib sholat. Nggih Pak Bu, syukur-syukur Pak. Nyoklatnya maaf. Napa Pak? Aku sungkan ngomongnya gitu, benti aja dewe. Nyoklatnya maaf. Bu, Pak takmir wonten iki, takmir masjid napa musala wonten? Sing pundi? Nggih. Pak Haji Taufik kae. Karena kenalnya beliau, Pak Taufik, kalau subuh sholat berapa banyak jamaah? Biasanya kurang lebih 2 baris itu 1 barisnya pinten tiang? Nggih, 2 baris ya, 2 baris 2 soft. 1 softnya kurang lebih Pak 20-an, berarti 40 orang. Nggih, di Kedung Dawa itu wonge pirang atus. Lho apa sing sholat kok 20 tok? Hebat Bu. Engko lek ngono alasan sibuk. Ada laki-laki itu wajibnya afdolnya itu di masjid. Lek panjenengan memang ketinggalan sholat jamaah di masjid, mungkin bangunnya agak kesiangan, sholat tenggriya tapi lek iso jamaah kali bojone kali anak. Sekarang bapak-bapak diem, saya mau nanya sama ibu. Bu, dalam 1 hari sholat berjamaah sama bapak berapa kali? Loh, guyu toh. 1 kali, alhamdulillah. Ono sing jawab blas. Apa sih manfaat sholat jamaah itu? Sholat ya boleh sholat sendiri, tapi apa manfaatnya sholat jamaah dalam keluarga? Merukunkan satu keluarga. Kita jadi tahu anak kita sholat atau enggak. Kita jadi tahu istri kita sholat atau enggak. Betul apa leres Pak? Begitu. Ketika keringeradan, kalau biasa sholat jamaah, ayo dang maghrib, dang sholat, dang wudu kono, bojone ngiling nih sing wedok juga ngiling nih sing lanang. Dilalah rada ana beda pendapat, rada nesu-nesuan. Krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ngomong, ayo nang wudu sholat. Sing wedok nyawri, yo. Masih marah. Mari ngono sholat, Bu. Imami Allahu Akbar, masih nesu kaya apa sing wedok ya tetep derek Allahu Akbar, anaknya juga derek Allahu Akbar. Itu nanti yang membuat anak dan istrinya taat itu Allah yang akan membuatnya, yang maha membolak-balikkan hati dan jiwa manusia. Maka apa, anaknya dijadikan taat, istrinya dijadikan taat, karena panjenengan berusaha untuk mimpin sholat jamaah. Ingat loh bapak-bapak, selaku imam, nahkoda dalam sebuah kapal, pilot dalam satu pesawat, imam dalam satu rumah tangga. Betul apa betul? Pemimpin dalam rumah tangga senantiasa membawa keluarga itu dalam iman. Pak, Bu,
Rumah tangga selamat kalau memegang 4 pilar. Pilar yang pertama pilar akidah, harus kuat kokoh kekeh. Yang kedua ada kasih sayang di antara keluarga. Yang ketiga ada akhlak di dalamnya, dan yang keempat ada doa yang senantiasa dipanjatkan dalam keluarga itu. Salat jamaah, salat bareng-bareng, berarti pilar akidahnya bagus. Pada saat suami baca Al-Fatihah di ujung akhir waladhdallin, selesai masalah, wawuh anak bapak ibu ndak mungkin nih sing wedok jawab amin, wis ndak marah lagi. Selesai salam ibu salim, wis salah. Itu kebiasaan orang habis sholat jamaah gitu pak, salim kali imame, anake nderek salim, ibu salim karo sing kakung. Pak, saya mohon maaf ya kalau tadi ada bicara yang tidak benar, mohon dimaafin. Suaminya bilang, begitu juga saya bu, saya juga mohon maaf. Indahnya keluarga kalau seperti ini. Semoga keluarga kita seperti itu, amin. Bapak maaf. Monggo sami salat jamaah, kancarane langkung kathah. Monggo sami salat jamaah, nderek dawuhe Rasulillah. 4 itu yang kelima terakhir. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perhatikan anak-anak kita supaya tetap napa? Menyeru kepada amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, nggih. Jadi napa Pak Bu atos-atos, kita harus tahu apa yang dilihat anak kita di luar, apa yang didengar anak kita, apa yang dilakukan anak kita, dan kita harus tahu siapa teman-teman dari anak kita supaya napa? Anak-anak tidak sampai terjerumus dengan apa? Yaitu lingkungan dalam salah memilih teman. Betul? Tasatos lek tombo hati sing pertama kan napa? Maos Quran sakma tombo hati sak keluarga lek gelem maos Quran sak maknane. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi sinari rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Bu, Pak, orang bisa membangun rumah megah dan mewah, tapi belum tentu bisa membayar harga rumah tangga yang tentram, betul? Orang bisa membeli tempat tidur yang empuk dan mewah, tapi belum tentu bisa membayar harga tidur yang nyenyak. Banyak orang tempat tidurnya bagus, tapi nggak pernah bisa tidur bagus. Loh iya, kenapa? Hatinya galau. Bingung melulu. Kenapa? Urusannya hanya sebatas dunia. Banyak orang kena penyakit wahan. Tahu penyakit wahan? Enggak ngomong enggak apa-apa, enggak disetrap kok. Penyakit wahan tahu? Gudiknya hati itu loh. Gudikan hati ini. Ada 2 macam. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gendeng karo donya, wedi mate. Itu penyakit gudike menungso itu. Gudike hati. Hubbud dunya. Dunia dikejar sampai setinggi apapun. Saya kasih tahu, enggak pernah ada selesainya. Betul? Seperti minum air laut. Semakin diminum makin kehausan karena keasinan. Kalau orang muslim, orang beriman, bangun tidur, tidak ada rasa syukur, tidak ada zikir kepada Allah, seakan-akan tidak ada kewajiban kita untuk menyembahnya, maka Allah akan membenamkan berbagai penyakit. 1, yaitu apa? Kesibukan yang tidak pernah selesai. Emang enak orang sibuk terus, stres, betul? Gimana bang? Sibuk terus. Itu ditanamkan penyakit seperti itu. Terus apa? Angan-angan yang tidak pernah tersampaikan. Jadi kayak orang gila. Nggih napa nggih?
Kebutuhan yang tidak pernah tercukupi, mimpi yang tidak pernah terwujud. Nyanyian nek no. Orang mukmin itu qanaah, merasa cukup, enggak ndelok nang dukur tok. Betul? Dalam masalah dunia dia lihat di bawah, ya Allah masih banyak orang yang lebih sengsara dari kami. Kami bersyukur padamu ya Allah. Begitu orang beriman. Dia nabang ge. Saya pernah tuh Bu, ada punya teman ya, konglomerat. Dia termasuk urutan 70 berapa itu sa Indonesia sugie. Pabrike kabeh 53. Sampean di pabrik pira Bu? Itu teman kuliah sama saya tuh, teman sekolah. Ya, apa yang terjadi? Orang itu sugih kayak ngono ya, sampai Bu, harga tempat tidurnya itu puluhan tahun yang lalu. Harga tempat tidur, satu tempat tidur harganya 1 miliar. Saya disuruh duduk ya di samping mentul. Saya sampai bengok, ya Allah tempat tidur kayak ini enak. Seumur-umur baru sekali itu lihat tempat tidur bagus. Harganya berapa? 1 miliar, mencolot saya. Ya Allah, seumur-umur gak bisa beli tempat tidur kayak gini. Saya tuh ngomong, tak godok, Cik, tempat tidur segini bagus, bojomu lek turu itu melungker nopo sembujung tak warah ngoten. Apa kata dia? Mangkane wah, kon tak celuk nang mrene itu aku mau curhat. Apa bojoku lho gak tahu iso turu. Heh? Gak iso turu ya apa? Iya bingung mikirnya pabrik. Langsung saya ngomong, alhamdulillah ya Allah, masih melarat mambu bantal langsung hilang kula niku. Enak mawon turu Bu. Walah ya Allah, nikmat napa nikmat tidur enak itu. Wong sugih turune tak kandhani jarine bojone diputer-puter karo sopire 30 sampai 40 kilo dikayak wong arek cilik dilelo-lelo ya. Baru bisa tidur Pak Bu, itu pun tidurnya melungker di mobil mewahnya. Apa enaknya gue bilang. Kah itu loh. Jadi kenapa? Udah makomnya sendiri-sendiri gak usah ribut ya. Saya tuh malah bersyukur masih neng tiker ya, isa ngorok, ngeweh, melungker, ngiler bahkan. Loh enggak, itu kenikmatan. Orang bisa tidur nyenyak itu kenikmatan. Nggih napa nggih? Wong gak iso turu ngeluh kabeh. Awak gak enak, moto panas, delok wong ayu ya gak ketok ayu ya, Pak. Bapak lek delok wong ayu no moto mlek ombo. Apa meneh lek delok buka titik cos ngono. Ya Allah, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itu loh Pak, kuncinya apa? Jadi sinar di dalam rumah tangga itu bacaan Al-Quran dan sholat. Satu keluarga jangan sampai ono sing gak sholat. Rasulullah dawuh, anakmu kok umur 7 tahun durung gelem sholat, geret, ajari, contohin. 9 tahun durung gelem sholat, pukul. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberi pendidikan. Halo? Gimana saya mukul anak saya Bu? Lah apa Pak saya cilik wong kula nggih dereng salat. Rusak enggak? Ya Allah ya enggak wani mukul anake, diprotes sampai anake, sampean dhewe gak salat ngono Pak. Pak, hati-hati nggih, kasih contoh sedaya bapak-bapak nggih. Apalagi ini hati-hati agak rawan ya. Masih ada Bapak ada yang senang sepak bola kah? Suka Pak? Ini lagi ada liga apa kalau sore? Torabika. Betul loh. Malam juga ada Liga Champion ya Pak. Sudah selesai belum? Finalnya kan kemarin. Atletico atau Real Madrid yang menang? Hafal semua. Jangan nggak apa-apa lihat sepak bola. Punya aja cewek seneng lihat sepak bola, ngikuti Cok. Di Lungkas kan ada Piala Copa Amerika ya. Betul nggak? Lah gayane karo. Itu nggak apa-apa, tapi ingat jam-jam tertentu, jam-jam strategis diberikan. Liga Torabika nerak maghrib, waktu maghrib nggih. Dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anake moro, Pak sampun adzan maghrib. Pinter anakku. Oh anake bapak ya. Ya wis ndang jukun baju koko sarung kopiahmu. Anake balik, Pak kok dereng salin. Oh ya nak, kowe budal sik, Bapak titip salam karo Gusti Allah. Ngono kurang ajar ndak? Ya Allah, Bu. Bu, diingetke nggih anake nggih.
Ngono iki lho njaluk anake jadi ahli salat. Tekon didul dari Gusti Allah. Atas-atas nggih. Ingat, salat dan bacaan Al-Qur'an adalah sinar dalam rumah tangga. Dan yang terakhir tadi, serukan anak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus tahu anak-anak itu berteman dengan siapa nggih. Kalau kita berteman dengan orang jual parfum jadi wangi. Tapi kalau berteman dengan maling, enggak maling pun diteriaki maling. Betul? Hati-hati, salah pilih teman berarti salah pergaulan, salah segala akibatnya. Betul napa leres? Iya. Ada yang protes, Bu, anak saya itu loh Bu, sudah saya ajari kados tadi 5 poin. 1 taat kepada Allah, 2 taat kepada kedua orang tua, 3 akhlak ingkang sae, 4 ditegakkan sholat, 5 amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kok sik nakal punyai. Ingat Pak, Bu, anak itu milik siapa sih sebetulnya? Milik Allah yang dititipkan ke kita. Betul? Loh iya, anak itu milik Allah kan? Suami itu milik siapa? Milik Allah. Kita ini nggak punya hak milik terhadap suami kita pun cuma hak pakai. Makanya yang cuma hak pakai tok lek dipek uang ya. Siapa ngomong dikekno mau? Wong bojo kok dikekno. Saya kena Bu. Wong nggak melok duwe kok ngekekno itu loh. Kalau merasa nggak punya miliki, punya hak pakai, jogo sing apik, ojo sampai direbut uang. Setuju tidak? Iyalah Pak. Ojo seneng atutan. Sing wedok wedi katut uang nggih. Wis muga-muga nggih semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tertarik konsep Islam itu karena amar ma'ruf nahi mungkar itu yang melahirkan satu konsep besar, yaitu konsep rahmatan lil. Agama Islam itu enak banget. Jadi Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, merangkul bukan memukul, mengajak bukan memojokkan. Islam mengajarkan kelembutan, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan Rahman Rahim. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan arogansi, Islam tidak mengajarkan kebrutalan. Islam bukan teroris dan teroris bukan Islam, karena Islam itu Rahman Rahim. Betul? Hati-hati, jangan sampai anak kita terjerumus dengan aliran-aliran yang tidak bagus. Jaga betul anak-anak. Orang-orang yang gampang kena aliran seperti itu adalah anak-anak yang akidahnya tidak mantap. Kalau akidahnya mantap, tidak akan mungkin kena satu pengaruh yang hebat. Betul? Nah, kenapa anak-anak begitu kok masih nakal? Kok ndak nurut punyai wis diomongi iku. Anak itu milik Allah, jalu onang Gusti Allah lagi Bu. Ini ada satu kisah, semoga kisah itu menjadi inspirasi bagi kita ya. Beberapa tahun dulu, lama itu sudah, saya diundang di dalam acara kenegaraan Pak Bu. Yang hadir ya ada pejabat-pejabat di negeri ini, ada jenderal, ada menteri, ada kapolri, ada perwira abri dan sebagainya. Saya tidak tertarik sama sekali dengan itu. Udah biasa, bagi saya manusia itu sama. Tapi saya tertarik dengan seorang ibu yang sudah sepuh. Yoswone hampir 90 tahun. Anake 18 biji. Zaman dulu kan memang gak ada KB. 18 anak, 18 biji. Apa yang membuat saya kagum dengan ibu tua ini? Beliau itu Pak, anake 18 dados sedaya. Ana sing jadi jenderal, ana sing jadi menteri, ana sing jadi perwira polisi, ana sing jadi petinggi ABRI, ana sing jadi ajudannya Bapak SBY pada saat itu ya. Ya Allah, wedok-wedoknya juga jadi semuanya. Secara duniawi hebat-hebat. 18-18-nya jadi orang-orang penting di negeri ini. Ya Allah. Saya keliling ke seluruh Indonesia, baru satu yang ketemu model kayak begini. Semoga nanti di Kedung Dawa ini nyusul ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Nah, 18 biji anaknya. Saya bayang nih pada saat dulu itu anak saya baru satu. Ya Allah, kalau mikir sederhana Bu. Iki apa 18 iki anake rek. Iku ngono ya lek ngedusi ngono paling dikopiok kaya kumbian dibilas bareng piok ngono. 18 sampai kula godo, Bu,
Sampeyan ngono ku ya eling ambek anake jenenge kabeh. Kadang ya lali tanwe ngoten kok. Lah ya apa anake 18? Ya Allah, Bu, subhanallah, anaknya ada yang jadi ulama 4 di negeri ini. Kemarin ketemu saya beberapa tahun yang lalu itu ketemu di Samarinda. Beliau juga ceramah ya. Beliau jam pertama, saya jam kedua. Beliau dulu ajudannya Pak SBY, udah purnawirawan menerjunkan diri di dalam agama. Kenapa? Karena masa kecil akidahnya kuat. Dan yang luar biasa saya kasih tahu, ibu ini punya anak 18 sudah janda. Sendirian ngopeni anak 18. Pekerjaannya Bu, penjual kue, jajan pasar yang dititipkan di warung-warung. Menurut akal manusia, secara matematika dunia, nggak mungkin hasil dari seperti itu. Kalau diukur besarnya loh ya, rasanya ndak mungkin untuk bisa membiayai anaknya sampai bisa jadi kayak begitu pangkat-pangkat. Dan yang membuat saya kagum apa? Anaknya bukan sekedar pangkat secara dunia loh, taat sama Allah, taat sama ibunya. Oh, luar biasa ya. Semoga kita bisa menjadi ibu yang seperti itu. Itu yang mulia itu ibunya. Allahu Rabbi. Anaknya kalau sekolah tidak disangoni HP mewah, anaknya disangoni tenong. Tahu tenong Bu? Wadah jajan itu loh. Untuk apa? Dititipkan ke warung-warung, masing-masing bawa 1-2 tenong kanan kiri. Yang gede itu bawa 2 tenong, yang kecil-kecil bawa 1 tenong. Saya diceritai gitu tuh nangis, ya Allah, betapa mulianya ibu ini. Terus saya tanya selesai ceramah, acara ramah-ramah kula takoni, Bu, rahasianya apa? Punya anak 18 begini begitu luar biasa semuanya. Jawabannya mau tahu nggak Bu? Bener. Kalau mau tahu nanti mau ngejalanin. Insya Allah mai guyon apa temenan nih. Amin. Mau tahu ya rahasianya apa? Anak 18 dadi kabeh sae, dunia akhirat api. 1. Jawabannya mengeten. Tan mehwa, aku ki wong bodoh. Aku gak gelem anakku bodoh. Ya Allah, saya dijawab begitu, kayak dicambuk itu, kayak dicemeti. Kayak halilintar menyambar. Ya Allah, saya sadar ternyata apa? Saya sebagai orang tua belum melakukan yang banyak kepada anak saya. Ibu ini luar biasa, melakukan yang terbaik untuk hidup anaknya. Aku ki bodoh, neng aku ra gelem anakku bodoh. Mulia banget. Coba itu lek tak tanyakan kali panjenengan, Bu, anaknya kok sukses kabeh 18? Paling jawabannya ngeten Pak, oh iya, siapa dulu ibunya? Kalau nakal itu kayak bapaknya. Yalah, ibu ini nggak jawab gitu Bu. Aku ki wong bodoh, neng aku ra gelem anakku bodoh. Tapi dijawab demikian saya belum puas. Ini belum jawaban yang detail. Ya Allah, kasih ilmu ya Allah, saya di sini. Ini praktek nyata. Ibu ini memang tidak kuliah. Sekolahnya lulusan SR, tapi menurut saya ibu ini justru praktek nyata dalam kehidupan. Kuliahnya kuliah di kuliah nyata, fakultasnya adalah fakultas kehidupan, literaturnya adalah pengalaman hidup sehari-hari. Ya Allah, dia begitu melaksanakan ajaran Allah itu begitu hebatnya. Subhanallah. Mau tahu rahasia yang sebenarnya? Saya justru dikasih tahu oleh orang lain. Bu Mewah, wajar kalau ibu ini hebat, karena ibu ini betah tirakat. Kenapa Bu? Apa itu? Lek awan betah. Betah awan betah. Kok melek ya apa sih? Ngeleh luwe. Oh iya, betah lapar. Lek bengi betah. Itu apa di dalam Islam? Awan betah luwe itu puasa. Bengi betah melek itu apa? Menegakkan qiyamul lail, menegakkan sholat malam. Wajar kalau ini sukses. Orang lain tidak melakukan, tapi ibu ini melakukan dengan cara yang apik. Betul. Subhanallah. Apa Bu yang dilakukan Pak? Satu hal, nggih, napa? Orang lain tidur panjang dalam tidur senyapnya, ngorok, ngeweh, melungker, ngiler. Ibu ini apa yang dilakukan? Dia bangun Pak, Bu. Bangun ini orang menglilir nguyuh tok terus turu.
Tapi apa yang beliau lakukan, Bu? Awane poso niku. Bengine napa? Betah melek, ambil air wudhu, dia hamparkan itu sajadah, dia rukuk sujud, keningnya sujud, seluruh hatinya, anggota tubuhnya ikut sujud, memohon kepada Allah, dia menangis kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, nyuwun pitulungan hanya dumateng Gusti Allah. Itu diwujudkan betul. Dia basahi itu tempat sujud, dia cuci matanya dengan air mata taubat, dia cuci lisannya dengan berzikir sepanjang malam, dan dia cuci hatinya ikhlas menjalani kehidupan ini karena Allah Ta'ala. Semoga kula panjenengan diparingi kekuatan kados mekaten. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Lek itu mawon sederhana ajaran malam hari ini, panjenengan saged nglampahi saestu anak-anak itu bukan lagi itu melalui tangan kita, tapi Allah lah yang menjaga anak-anak kita. Amin. Saya bareng ngono eling pitik, Bu. Anak pitik nang kene wonten pitik sian. Napa sih pitik niku? Oh, gayane gak ro pitik, ruwe ayam. Chicken. Kalau orang Cina bilang ke itu ayam. Ya Allah, pitik nih lho, Bu. Aduh, pitik ngendok. Nek mari ngendok pripun pitik niku? Bengok-bengok gagak. Persis kata panjenengan ngoten. Dia begitu bertelur ditelok ndoke, loh, kaget pitike. Loh, kon kok putih bunder ngene, Nak? Ya apa kon kok nek golek pangan? Saya punya cengker, saya punya sayap, saya punya cucuk, saya punya kepala, saya punya badan, punya kaki. Loh kon kok putih bundernya lak gak iso pangan nanti. Maka dia teriak sama Allah. Ini ayat kauniyah Allah, pelajaran alam semesta ini. Ayat Quran itu ayat yang tersurat, ayat yang tersirat yang disebut ayat kauniyah Allah itu ya alam semesta ini tempat untuk kita belajar. Itu juga firman Allah yang dilimpahkan di dalam alam semesta yang disebut ayat kauniyah Allah. Sekarang kita belajar dari pitik. Pitik mari ngendok itu ditelok lo, pitik galau, sedih, kok gak podo karo aku. Maka apa? Dia teriak, gag petok, itu sambat kali Gusti Allah. Ditelok lo, dia ngomong, gak cocok, ngoten lho Bu. Pitik itu lagi ngomong ngoten. Kan gag petok gitu kan? Gak cocok, gak cocok, ngoten. Gak cocok. Apa yang kita bisa ambil? Pitik lo ngerti anaknya. Aku ndak gelem anakku kayak endok terus. Anak saya minimal harus kayak saya. Itu pitik. Kadang-kadang menungso kalah karo pitik. Maaf ini. Coba toh pitik ngerti ndoknya aja sampai dadi ndok terus. Ini pelajaran apa? Kita manusia kalau bisa anak kita minimal harus sama menjadi seperti kita. Tapi yang lebih bagus lagi, anak kita harus jauh lebih bagus dari kita. Amin. Apa yang dilakukan? Bukan hanya gogok petok tok, orang mung sambat tok, tapi dia usaha, betul? Apa Bu yang dilakukan? Anggrem, betul? Ayamnya lagi anggrem. Betul tidak? Apa yang terjadi kalau panjenengan nyedek pitik anggrem? Ya diteladung, dikabruk, betul? Biasanya pitik lek arep ngabruk napa? Diongkrok nih bulune gedhe ngoten nggih. Jangankan panjenengan sing nyedek, jagone lho teko ado kono mara. Nul ngoten. Pitike wis siap, Ndok, bapakmu teko Ndok. Iya, dia juga diongkrokin bulunya. Jagonya mau nyamperin babonnya, si babon ngomong piye? Diongkrokin bulunya. Padahal itu bapak sing ngendok itu. Apa dia masih jagonya itu? Diongkrokin bulunya itu, isyaratnya dia ngomong sama suaminya begini. Prei Mas. Tuh, kan krek ngoten toh. Coba ayam itu lo ngerti poso. Anggrem kok gak poso, gak dadi koklok itu ndoke. Betul tidak? Ayam aja tahu puasa, tahu usaha lahir batin, tirakat. Iki tak delok me podo.
Mangkane kabeh gedhi-gedhi. Lek awan betah mangan, lek bengi betah ngoro. Enggak nggih Bu nggih. Mulai hari ini sudah ada pelajaran. Malam hidupkan qiyamul lail nggih. Biarlah ya para malaikat yang menyaksikan itu memberikan apa diutus oleh Allah menghapus duka seorang hamba sing sapa wong gelem tangi sepertiga malam terakhir lek njaluk ampun bakal tak ampuni lek duwe kepinginan bakal tak kabulne dewe Gusti Allah tapi sedidik wong yang mau menggunakan ini semoga kita termasuk yang sedikit itu yang mau menggunakan waktu mustajabah sepertiga malam terakhir tirakat wis ngendok itu harus tirakat. Cedeki bapak gak gelem ngomong prei tapi iya. Jadi bayi pitu meteng telu. Bu, pelajaran apa ini yang bisa kita ambil? Ya itulah tadi yang saya sampaikan ya, semoga bisa manfaat. Ini semuanya kita lakukan upaya lahir batin adalah untuk anak-anak kula panjenengan nggih. Semoga anak-anak yang diwisuda tadi semuanya saja juga anak-anak kita semuanya benar-benar menjadi generasi muda yang solih solihah, generasi muda yang tangguh iman, tangguh ilmu pengetahuan, bagus segala-galanya dan apa bisa menjadi kebanggaan orang tua, bermanfaat fid dini wal ukhra. Monggo sesami-sami tetunggo untuk kita semuanya nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ya Allah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Golongkan kami dan saudara kami ini ya Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Dan ya Allah kali ini ya Allah kami ya Allah bersama saudara kami bersimpuh bermunajat kepadamu mohon ampun kami ya Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat Allah ya Nur Zat yang maha memberi cahaya cahayai penglihatan kami pendengaran kami dan hati kami dengan cahayamu serta cahayai kami dan keluarga kami dengan sinar taufik dan hidayahmu dan ya Allah sinari keluarga kami ya Allah. Karuniakanlah nikmat terbesar dalam hidup kami dan keluarga-keluarga kami. Nikmat iman, nikmat Islam dan tetapkan kami dalam iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Dan dalam kesempatan ini pula kami mohon ampunkan atas dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau di antara kami ini kedua orang tuanya masih hidup tunjukkan ke jalan-Mu yang lurus. Dan kalau sudah tiada ya Allah ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amalnya ya Allah. Dan wahai Allah, terangi mereka di alam barzaknya ya Allah. Dan muliakanlah kedua ibu bapa kami dunia akhirat ya Allah. Rabbi habli minas salihin, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya. Dan ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi penyejuk dan penenteram jiwa dan batin kami ini ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga haflah akhirus sana dan harlah ke-26 RTHNU Fadli Robbi Kauman ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah kilaf dan tidak pula lupa Pak Bu, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kula panjenengan katrima kali Gusti Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Moga-moga pinaringan panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki yang melimpah barokah untuk ibadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.